Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Pada video yang lalu karena terlalu panjangnya durasi sehingga hanya baru bisa menyelesaikan tentang perjanjian kinerja. Dan kali ini saya akan mencontohkan cara penyusunan target dan realisasi tahunan. Untuk memulai, masuk melalui menu SKP, lalu pilih target dan realisasi tahunan, klik tambah. Sementara untuk jenis SKP-nya sendiri, ini sudah terpilihkan murni, jangan dirubah ya, tetap dalam keadaan murni. SKP-nya yaitu SKP ke-1. Awal periode kita tentukan di bulan Januari tanggal 3 seperti yang kita cantumkan pada perjanjian kinerja. Dan untuk akhir periode yaitu bulan Desember tahun 2022 pada hari terakhir yaitu tanggal 31. Ya, selesai kita tentukan periode SKP-nya, pilih simpan. Lalu selanjutnya kita akan membuat target SKP-nya. Bukan menambah periode SKP ya. Kalau klik tambah itu nanti akan menambah periode SKP. Jadi yang akan kita buat lanjutannya ini adalah target SKP. Kita buka target SKP-nya, lalu pilih tambah. Untuk mengisi rencana kinerja atasan, ini tergantung kepada atasan kita apakah sudah membuat atau tidak. Kalau sudah membuat, ketika kita klik begini, nanti di sini akan tercantum. Namun untuk rencana kerja tahunan yang akan kita buat yang pertama ini, kebetulan untuk Bapak Kepala Sekolah di sini belum ada. Makanya untuk bagian ini kita tinggalkan, tidak di cascading. Kita lanjutkan dengan jenis kinerjanya. Sementara untuk jenis kinerjanya, yang pertama ini adalah jenis kinerja utama. Biarkan jenis kinerja utama. Kemudian rencana kinerja, dari mana ini mengisinya? Kita isikan ini dari perjanjian kinerja. Kita buka dulu perjanjian kinerjanya. Nah, dari sini kita kopikan saja. Ya, kopikan ke sini. Lalu kita pilih butir kegiatannya yang sesuai dengan rencana kinerja tahunan yang akan kita buat ini. Kita cari kata kuncinya ya, untuk memudahkan kita copy saja dari sini. Nah, copy saja nih. Copy, lalu klik pilih dulu ini. Nah, di sini kita paste. Lalu kita coba cari. Nah, inilah butir kegiatan yang sesuai dengan rencana kinerja tahunan kita. Yang harus diambil adalah pada baris yang pertama, yang ini, yang memiliki nilai angka kreditnya yang besar. Dan cara memindahkannya bukan berarti di blok begini lalu di copy, bukan, melainkan di sini sudah ada tombolnya, yaitu dari kolom pilih. Dari sini kita klik. Nah, setelah diklik maka ini akan langsung menempel di sini butir kegiatan yang relevan dengan rencana kinerja tahunan yang kita pilih. Lalu untuk outputnya di sini sudah secara otomatis bertuliskan LPK, biarkan saja. Angka kreditnya 37,18. Dan berikutnya yang harus kita buat adalah aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Untuk kuantitas berarti jumlah kegiatan yang akan dilakukan. Kita akan melaksanakan selama 12 bulan. Maka di sini bisa dituliskan dengan angka 12 dan satuannya adalah
LPK sama seperti yang tertulis di atas di sini untuk output laporan pelaksanaan kegiatan. Dan untuk target ini bisa kita tuliskan dengan angka 12, bisa pula kita tuliskan dengan angka 1 saja. Saya akan mencoba dengan angka 1 saja. Namun karena kita akan melaksanakannya selama 12 bulan, jika ditulis angka 1, maka kita harus mencentang akumulatif. Yang maksudnya agar nanti ketika kita melaksanakan laporan pelaksanaan kegiatan di setiap bulannya akan terakumulasi selama 12 bulan. Berapa bulan kita bisa mencapainya. Lalu kita isi indikatornya, ya, jumlah laporan kegiatan. Lalu yang kedua, kualitasnya, mudah-mudahan kita bisa mencapai 100%. 12 kali laporan bisa kita laksanakan. Sementara untuk indikatornya, kita isi dengan kata ketercapaian untuk akumulatif, serta kotak range-nya ini jangan dicentang. Jika akumulatif ini dicentang, maka nanti di akhir tahun akan kita dapatkan sebanyak 1200%, ya. Berikutnya untuk waktu pelaksanaan kegiatan, lamanya adalah 12 bulan. Indikatornya kita isi dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Lalu simpan. Kita sudah bisa menyelesaikan satu rencana tahunan. Untuk melanjutkannya, pilih lagi tambah, lalu kita copy juga dari sasaran kinerja yang kedua, paste. Di sini kita tentukan butir kegiatan yang sama dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Jangan lupa setelah ini ditempelkan pada rencana kinerja tahunan, kita tentukan dulu sebagai kata kuncinya, kita copy ini, ya. Lalu buka tombol pilih, paste di sini, kita cari yang kita ambil seperti biasa, yaitu yang angka kreditnya besar, yang atas. Nah, menempel di sini. Lalu outputnya sudah tercantum LPK, kita isikan pada kualitas yaitu 1 LPK, sama seperti tugas utama yang pertama tadi, ya. Dan pelaksanaan ini sama halnya dengan nomor 1 tadi, yaitu akan dilaksanakan selama 12 bulan. Maka kita akan melakukan pelaporan 12 kali. Maka harus dicentang akumulatifnya. Untuk indikatornya kita isikan di sini juga dengan kata yang sama seperti yang pertama tadi. Jumlah laporan kegiatan. Nah, kita sudah dapat 2. Untuk mengisi yang ketiga, pilih tambah lagi, apakah sudah bisa cascading atau belum. Kita bisa lihat dari sini. Lalu jenis kinerjanya juga kita tentukan, ini jenis kinerja yang mana. Jenis kinerjanya kita tetapkan kinerja utama. Sementara rencana kinerjanya kita kopikan dulu dari sini. Menyusun kurikulum. Ini yang akan kita jadikan sebagai
kata kunci, ya, paste di sini, lalu cari, ya sudah ada, klik, nempel langsung di sini, lalu kita isikan targetnya satu dokumen. Ini maksudnya jumlah dokumen laporan ya. Untuk kuantitasnya 100% juga. Yang terakhir kita tentukan waktunya, cukup bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan saja. Indikatornya adalah waktu pelaksanaan kegiatan. Dan selanjutnya saya akan mencontohkan yang menjadi tugas tambahan bagi Bapak Ibu sebagai wali kelas ya. Klik tambah seperti biasa. Lalu kita cari untuk tugas tambahan sebagai wali kelas dari sini. Untuk tugas tambahan sebagai wali kelas itu apakah termasuk kinerja utama ataukah kinerja tambahan? Kita jangan dibingungkan dengan kata kinerja tambahan dan tugas tambahan. Kinerja tambahan yang dimaksud di sini adalah kinerja yang dilakukan selain kinerja yang utama, begitu. Berbeda dengan kata tugas tambahan. Jadi untuk wali kelas ini masih tergolong ke dalam kinerja utama. Ya, jangan dikira bahwa ini termasuk kinerja tambahan. Tetap masih kinerja utama. Lalu kita cari, kita tuliskan di sini wali kelas. Inilah wali kelasnya. Kita ambil yang pertama seperti biasa. Ini sudah nempel. Kuantitasnya seperti biasa 1, atau bisa dituliskan 12. Kalau dituliskan 12 berarti akumulatifnya jangan dicentang. Kalau dituliskan angka 1 berarti harus dipilih akumulatif. Saya akan menuliskan angka 12, tidak dituliskan akumulatif, begitu. Satuannya adalah LPK. Kemudian indikatornya adalah jumlah LPK. Untuk kualitasnya seperti biasa 100%. Ini menunjukkan ketercapaian pelaksanaan LPK. Maksudnya begini, ini ada makna rangkap di sini, buang saja. Ketercapaian LPK. Lalu untuk waktunya 12 bulan, pilih simpan. Ya, kita sudah mencontohkan 4 macam SKP tahunan. Selanjutnya kita akan mencontohkan SKP yang tergolong ke dalam kinerja tambahan. Nah, ini evaluasi ya. Ini kita copy lalu terapkan di sini. Nah, ini salah satu contoh untuk kinerja tambahan. Kita pilih jenis kinerjanya adalah kinerja tambahan. Maka secara otomatis untuk kinerja atasan ini tidak perlu diisi. Lalu apalagi yang tergolong ke dalam kinerja tambahan itu selain evaluasi? Nah, diantaranya organisasi profesi, kemudian organisasi kepramukaan juga. Berikutnya kita pilih saja dulu butir kegiatan yang relevan dengan itu sebagai kata kuncinya, pengawas ujian, pilih. Ada tingkat sekolah, ada tingkat nasional. Angka kreditnya sama, baik tingkat sekolah ataupun tingkat nasional. Ini 0,08, kecil sekali. Kita pilih yang pertama dulu untuk tingkat sekolah. Outputnya adalah SK. Nah, di sini targetnya kita akan melaksanakan sebagai panitia itu berapa bulan atau berapa kali. Biasanya pelaksanaan kegiatan evaluasi akan dilaksanakan selama 2 kali, yaitu pada semester pertama dan semester kedua. Maka dimungkinkan kita akan bisa mencapai 1 kali atau 2 kali. Atau mungkin kita belum tentu bisa mencapai 2 kali. Jika rencana ini dianggap belum tentu bisa kita laksanakan selama 2 kali, maka di sini bisa kita pilih range saja.
Range ini diberi tanda dengan tujuan untuk membuat rentang pelaksanaan kegiatan yang belum menentu. Untuk terbawahnya kita tentukan satu, misalnya satu kegiatan, dan atasnya 2 kegiatan. Apakah kita nanti dalam pelaksanaan itu bisa melaksanakan 2 kali ataukah hanya 1 kali saja? Nah, di sini ada pilihan ya berupa range begitu. Lalu satuannya di sini kita pilih SK. Sebagai indikatornya adalah jumlah SK. Kualitasnya kita akan capai semaksimal mungkin, yaitu 100%. Berikutnya untuk waktunya, karena di sini ditentukan dengan range, maka waktu pun kita tentukan range juga. Waktunya dimungkinkan kita bisa melaksanakan 1 bulan atau 2 bulan. Berarti kalau tugas kita 1 SK, maka kita hanya bisa melaksanakan 1 bulan saja. Jika kita mendapatkan 2 SK, maka akan dilaksanakan selama 2 bulan. Ini untuk waktu pelaksanaan. Ya, simpan. Oke. Kita ambil contoh lain lagi. Kinerja tambahan yang lainnya kita ambil dari sini. Organisasi profesi. Ganti dulu kinerja utamanya menjadi kinerja tambahan. Lalu pilih buat kata kunci organisasi. Nah, ini organisasi profesinya ada 2 macam, sebagai pengurus aktif dan sebagai anggota. Katakan kita hanya sebagai anggota saja, maka pilih nomor 2. Pelaksanaan kegiatannya ini akan terlaksana selama 12 bulan ya. Dan karena kita tidak dituntut untuk melakukan pelaporan, maka di sini tidak dituliskan sebagai LPK atau laporan pelaksanaan kegiatan. Seperti biasa di sini bisa dituliskan 12 atau angka 1 saja. Jika angka 1 seperti biasa, pilih akumulatif supaya nanti ketika di akhir itu akan didapatkan 12 kali kegiatan maksudnya ya. Di sini bukan berarti jumlah KTA-nya, melainkan jumlah kegiatannya ya yang dituliskan. Lalu kualitasnya seperti biasa 100. Ketercapaian pelaksanaan kegiatan sebagai anggota, sebut saja PGRI. Berikutnya untuk waktu, kurun waktunya 12. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah bisa menyelesaikan rencana kinerja tahunan ini, maka selanjutnya tugas kita adalah mengirimkannya kepada petugas dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan review. Cara menyampaikannya yaitu dengan cara menuliskan nama diri, kemudian NIP dan instansi kita sendiri. Dikirimkan kepada petugasnya di Dinas Pendidikan. Karena kita tidak bisa melanjutkan dengan SKP bulanan apabila SKP tahunannya ini belum direview. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.